Di balik sejarah berbagai kesaktian Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama itu, terdapat kisah beberapa guru spiritual yang menjadi inspirasi dan keilmuan beliau dalam melakukan berbagai pergerakan. Mereka semua adalah tokoh pahlawan perjuangan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu tongkat komando yang dipegang Soekarno dikisahkan juga merupakan pemberian dari salah satu guru spiritualnya. Berikut adalah beberapa guru Soekarno yang juga memiliki kesaktian wingit dan keramat. HOS Cokro Aminoto. Raden Haji Omar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur 16 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Beliau lebih dikenal dengan nama HOS Cokro Aminoto, merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia yaitu Sarekat Islam. Sebagai tokoh pergerakan, salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi Ilmu, Semurni-murni Tauhid, Sepintar-pintar Siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Insinyur Soekarno mondok di rumah Cokro Aminoto pada usia 15 tahun. Ayah Soekarno, Sukemi Sosrodihardjo, menitipkan Soekarno yang melanjutkan pendidikan di Hugre Burger School atau HBS. Dalam salah satu biografinya yang ditulis Cindy Adams, Soekarno mengenang Cokro Aminoto sebagai idolanya. Soekarno belajar tentang menggunakan politik sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat dan dunia pergerakan sekaligus tentang agama dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sosro Kartono. Sosro Kartono adalah kakak kandung Raden Ajeng Kartini. Dia memiliki hubungan dekat dengan Presiden Soekarno yang merupakan salah satu guru spiritual Bung Karno. Pada satu sejarah, tanggal 18 Agustus 1930, Bung Karno dihadapkan di depan pengadilan Hindia Belanda di Landrat, Bandung. Di malam sebelum majelis hakim mengetukkan palu putusan, 6 orang pembela Bung Karno diam-diam pergi ke kediaman Dr. Raden Sosro Kartono. Selain kakak kandung R.A. Kartini, lelaki ningrat ini juga dikenal sebagai ahli kebatinan yang sangat dihormati di Kota Kembang. Di dalam rumah Raden Sosro Kartono sudah ada 6 kursi setengah melingkar menghadap beliau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mata batin Sosro Kartono begitu tajam sehingga ia bisa mengetahui bahwa tengah malam akan datang 6 orang kawan Soekarno. Makin takjub ke 6 orang tersebut demi melihat dan merasakan semua yang dialaminya malam itu. Sosro Kartono juga sudah mengetahui jika keesokan harinya Soekarno dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Kiai Haji Muhammad Yusuf. Kong Usup lahir pada 1873 di Cikini, Jakarta Pusat. Ayahnya bernama Sanen dan ibunya Putri Kecil. Kong Usup tinggal di sekitar Cikini dan besar di Jakarta. Beliau meninggal pada tahun 1971 pada umur 54 tahun. Makamnya berada di areal perumahan elit Kota Depok, Jawa Barat. Menurut Kabul Akbar, kakeknya yaitu Kong Usup merupakan salah satu pemimpin Laskar Perjuangan Hizbullah dan juga pernah menjadi penasihat Insinyur Soekarno. Laskar Hizbullah dipimpin Kong Usup pada tahun 1941 menyerang markas Batalion 10 Belanda di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dia menjadi buronan Belanda karena kerap merampok rumah-rumah warga Belanda dan tuan tanah untuk memberikan makan kepada orang lapar. Lantaran licin seperti belut, dia belum pernah tertangkap oleh company. Dikisahkan pula bahwa beliau tidak mempan terkena senjata termasuk bom. Bahkan pada tahun 1997 makam beliau pun sempat akan dipindahkan karena ada proyek pembangunan kompleks perumahan. Namun usaha itu selalu gagal karena mesin mendadak rusak dan begonya patah. Datuk Mujib. Datuk Mujib bin Sa'abah, tokoh ulama tinggal di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beliau merupakan salah satu guru spiritual Soekarno yang dianggap sangat keramat. Beliau merupakan murid dari guru Khalid Gondangdia. Datuk Mujib adalah ulama Betawi keturunan Raja Bone, Sulawesi Selatan. Beliau lahir pada 1870 dan sezaman dengan Habib Ali Kuitang. Selain alim dan fasih ilmu fikih, Datuk Mujib juga dikenal memiliki karomah. Bahti Nur, salah satu murid Datuk Mujib yang masih hidup, mengisahkan keramat ditunjukkan gurunya itu. Kisahnya saat Datuk mengajak Bahti Nur bersama 4 rekannya menziarahi kubur anaknya, Datuk menyuruh keempat muridnya itu pergi duluan. Meski keempatnya sudah mengambil jalan pintas, tetap saja Datuk Mujib sampai lebih dulu. Keramat lainnya adalah Datuk Mujib mampu menghentikan hujan. Menurut alam, konon tongkat komando yang biasa digenggam oleh Soekarno merupakan pemberian Datuk Mujib. Namun cerita lain dari seorang mantan anggota pasukan pengawal Soekarno menyebutkan tongkat komando itu adalah perwujudan dari jin muslim dan menghilang ketika Soekarno meninggal. Demikian sejarah guru spiritual Bung Karno yang dianggap sangat keramat. Namun kesaktian manusia merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan karena ketakwaan para guru-guru tersebut kepada Tuhannya.